Shalom, selamat pagi. Yang terhormat dosen dan guru Pamong PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Handayani SPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya mengajar di SDN Sendang Mulyo 03, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 2025 di LPTK IAKN Ambon. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 semester 2 pada materi saling melayani. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar agama Kristen, ya, tentang saling melayani. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Minta tolong salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Ya, silakan Joyce di depan sini. Sebelum memimpin doa, kita bersama-sama memuji Tuhan, melayani lebih sungguh ya, bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mengikuti kiranya akan berkati semua dan berkati akan memimpin Tuhan ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Joyce. Hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Nah, anak-anak hari ini apa kabar? Baik, puji Tuhan. Semua sehat ya. Nah, saat ini Bu Ayu akan melakukan presensi kehadiran kalian ya. Di sini yang tidak hadir siapa? Immanuel ya. Immanuel kemana? Sakit. Ya, terus Keisha juga sakit. Tadi izin sama Bu Ayu ya. Kemudian Debbie dan Francis. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, dua hal yang ingin Bu Ayu tanyakan kepada kalian. Yang pertama, apa salah satu tugas orang Kristen? Apa? Ada yang tahu? Melayani. Ada yang lain? Membantu. Lalu yang kedua, tugas melayani apa yang sudah kalian lakukan? Ketika? Oke, yuk supaya semangat kita bareng-bareng ke depan, yuk kita ice breaking dulu ya. Yuk ke depan dulu. Depan, ada ice breaking yang hadapnya ke sana. Kita bentuk lingkaran ya. Nah, tangan kanan di atas tangan kirinya teman. Gerakannya gini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Ayo gerakan pelan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah,
mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Nah, anak-anak, seperti yang di awal Bu Ayu jelaskan, hari ini kita belajar tentang saling melayani ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, nanti anak-anak di akhir pembelajaran, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan alasan pentingnya melayani. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membedakan antara melayani dengan sukacita dengan melayani dengan terpaksa. Yang ketiga, anak-anak bisa mengucap syukur atas teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa mendaftarkan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan serta anak-anak bisa merancang sebuah kegiatan aksi sosial kepada anak-anak yatim piatu. Ya, jelas ya? Jadi anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Lalu, untuk masuk ke pembelajaran kita buka bersama-sama ya nak. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17. Tolong Queen membacakan. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17. Jadi kalau aku membantu kamu, aku yang adalah dengan dulu. Maka kamu pun wajib saling membantu kamu. Dan aku telah memberikan suatu supaya kamu berbuat sama seperti aku berkata kepadamu. Kamu Ya, amin. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, ada sebuah video yang bisa anak-anak perhatikan bersama ya. Dari video ini, kalian akan bersama-sama belajar, berdiskusi apa yang kalian dapatkan dari video ini. Perhatikan ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih."
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Oke, ada pembelajaran buat kita bersama ya. Ada pembelajaran buat kita bersama. Bahwa Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai murid-muridnya, ya, sebagai umatnya, ketika kita berada di dunia ini, sesungguhnya ada tugas yang besar untuk kita, yaitu melayani. Bukan berarti kalau kita memiliki sebuah kedudukan, sebuah jabatan yang tinggi, atau kita mengenal seorang pejabat atau pemimpin, bukan berarti kita harus dilayani. Tetapi Tuhan mengajarkan apa? Kita harus menjadi pelayan. Tadi dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam video apa? Tadi bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Padahal membasuh kaki murid itu dilakukan oleh siapa? Budak atau pelayan, ya. Budak atau pelayan. Nah, tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak seperti itu. Dia mau membasuh kaki muridnya, mau menyeka kaki muridnya yang sudah dibasuh dengan air, dan dia mau menunjukkan hal itu supaya kita sebagai murid-muridnya bisa mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus yang mau melayani. Melayani kepada siapa? Kepada sesama kita, siapapun itu. Entah itu berbeda agama, entah itu berbeda suku, budaya, kita harus mau melayani. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 17 yang tadi sudah dibaca oleh Queen, itu sangat jelas sekali ditunjukkan kepada kita semua ya dalam video tadi, dalam melayani sesama ya. Lalu di sini Bu Ayu ingin kalian membagi dalam kelompok, karena ini sudah dua ya, sudah dua, 4 berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, tugas kalian adalah, nih, tadi kan kita sudah belajar bersama-sama membaca Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, ya, tadi dibaca sama Queen ayat 13 sampai 17, kita sudah melihat video, Bu Ayu sudah menjelaskan. Nah, sekarang di dalam kelompok, kalian berdiskusi dengan teman, cara Tuhan Yesus melayani murid-muridnya tadi seperti apa, ya, ditulis dalam lembar kerja ini, ya. Satu kelompok berdiskusi, nanti bergantian presentasi ke depan, salah satu menjadi juru bicaranya, ya. Nanti ditunjuk siapa yang mau menjadi juru bicara di depan, oke. Semua bekerja berdiskusi bersama-sama. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Silakan dikerjakan diskusi bersama. Ditulis nama kelompoknya dulu, siapa-siapa, lalu ditulis cara Tuhan Yesus melayani murid-muridnya tadi bagaimana, ya. Yuk berdiskusi sesuai dengan Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 17. Yo, silakan kerjakan. Yo, menurutmu apa gitu ya? Menurut Yosef apa? Cara Tuhan Yesus melayani murid-muridnya tadi apa?
Hmm? Ya, ditulis. Si air, diisi. Kok ditulis tuh. Ayo, kelompok 1. Gimana? Ada kesulitan? Pertama kali yang dilakukan Tuhan apa? Sebelum membasuh kaki murid-muridnya. Ah, terus? Ya, mengikat kain lenan kemana? Di pinggangnya. Apa? Ya. Nah, nanti kelompoknya maju semua, bawa jadi juru bicaranya. Oke, sudah selesai ya? Yang mau presentasi kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Ya, oke, silakan maju semua. Wawa yang jadi juru bicaranya yang keras ya, Wa. Yang keras, Wa. Ya, dibaca aja hasilnya. Yang keras. Tuhan Yesus mengangkatkan jubahnya, lalu ia mengikat kain lenan pada pinggangnya. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu ia mengikat kain lenan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ia menyekaknya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya. Tepuk tangan. Kelompok 2, silakan duduk. Kembali kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan? Betul enggak? Betul, ya. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Ya, enggak apa-apa, silakan. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tanggapan kelompok 1? Jawabannya? Betul. Jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 betul. Kalian benar-benar menyimaknya. Oke. Nah, itulah yang tadi dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Yaitu yang pertama apa? Menyiapkan air dalam basi. Terus yang kedua, mengikatkan kain lenan di pinggangnya. Kemudian apa? Menyeka atau membasuh dulu ya, membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain lenan yang diikatkan di pinggangnya. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus pelayanannya. Nah, anak-anak, ada kalimat bijak yang bisa kita simak bersama-sama ya. Buayu akan membacakan kalimat bijaknya. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Nah, ini sebuah kalimat bijak. Lalu ada pertanyaan nih, pesan apa dari kalimat bijak ini yang dikaitkan dengan tema kita pada saat ini, yaitu saling melayani? Ada yang tahu pesannya apa? Iren? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Iren. Ada lagi yang tahu pesannya apa? Apa Queen pesannya? Ya betul, tepuk tangan untuk Queen. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari kalimat bijak ini ya, bahwa kapanpun, dimanapun, siapapun, kalau kita ada kesempatan untuk melayani,
janganlah menunda-nunda. Nah, anak-anak, saat ini kita akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini terkait materi pembelajaran apa tadi? Saling melayani. Apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Kesimpulannya yang pertama apa, Wah? Apa, Wah, yang pertama? Melayani merupakan tugas semua umat Kristen dan harus dilakukan dengan Alexa, kesimpulan yang kedua. melayani sahabat dengan Yesus tetapi melayani dan memberikan. Oke, kesimpulan yang ketiga, Yosef. Bukan berarti harus melayani dan berpuasa, namun harus melayani dan Oke, itulah kesimpulan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa melayani itu semuanya adalah tugas kita sebagai umat Kristen dan harus dilakukan oleh kita dengan sukacita. Kemudian melayani karena apa? Bukan karena apa-apa, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi teladan melayani kepada kita, ya, menjadi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, menjadi murid Tuhan itu bukan berarti kita yang dilayani, tetapi kita yang melayani. Oke, tadi kita sudah belajar bersama-sama dari awal sampai akhir, kalian juga berdiskusi dalam kelompok. Nah, sekarang sebagai evaluasi, ya, sebagai evaluasi, anak-anak, kita akan bermain sebentar ya, supaya tahu sejauh mana kalian paham akan pelajaran pada pagi hari ini. Oke, ada 10 soal ya yang bisa kalian jawab. Nanti satu orang satu minimal. Kalau ada 10 berarti di sini ada 8, ada yang 2 soal ya. Siapa yang mau pertama kali maju? Oke, Wah, maju. Awas jangan menutupi temannya. Oke, agak samping. Oke, nomor berapa, Wah? Nomor 7. Wahyu bantu baca ya, Wah. Berikut ini yang bukan mencerminkan kehidupan saling melayani di keluarga ditunjukkan pada pernyataan. Yang mana, Wah? C. Coba ya. Siapa yang mana? Waktu berjalan dengan cepat. Dia. Yang kedua siapa? Noel dulu ya. Noel. Dilihat waktunya ya 30 detik saja. Nomor berapa, Noel? Nomor 2. Melayani sesama adalah tugas orang Kristen dan suatu cara untuk apa? A, B, C, D. Gimana? Yang B, coba ya. Oke, betul. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Kalian anak-anak yang hebat bisa menjawab semua soal. Nah, anak-anak kita sudah selesai. Kita tadi sudah belajar bersama-sama di awal. Kita sudah bermain juga, mengerjakan soal dengan permainan word wall. Nah, hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tema saling melayani sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, untuk minggu yang akan datang kita belajar tentang menolak diskriminasi ya. Tolong dipersiapkan baik-baik dari rumah apa yang harus dipelajari tentang tema itu. Nah, saat ini kita review lagi ya. Dari awal sampai akhir tadi kegiatan, ada tidak yang belum mengerti materinya, belum paham? Ada? Ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Enggak, semua paham?
Ya, semua paham puji Tuhan. Nah, mari anak-anak kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini ya dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Oke, yuk. Win di depan, Win. Pimpin di depan. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami agar bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini, kiranya Tuhan berkati kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ya Tuhan berkati kami di perjalanan, berkati Bu Ayu juga yang telah memberikan pelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, ya.